Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ayu Saputri dengan NIM 20 20 20 38 70 23 20 22. Mahasiswa dari IAIN Parepare 2020. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baiklah, saya akan membahas materi tentang bentuk upaya pemberantasan korupsi. Apa itu korupsi? Nah, pasti kata korupsi itu tidak asing lagi di pikiran kita. Pasti kata korupsi itu mengenai tentang penyelewengan atau penggelapan uang atau perusahaan yang bukan hak kita. Baiklah, kita akan menjelaskan beberapa pengertian korupsi. Nah, adapun beberapa pengertian korupsi yaitu pertama, menurut KBBI berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kedua, menurut perspektif keadilan atau pendekatan hukum adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. 3. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau lainnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya, korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan, atau uang untuk perorangan. Selanjutnya kita beralih ke aturan tentang pemberantasan korupsi. Adapun aturan tentang pemberantasan korupsi yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang keempat, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Jenis-jenis korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. KPK menjabarkan tindak korupsi menjadi 7 kelompok dan diperinci lagi menjadi 30 jenis tindak korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berjumlah 6 jenis. Ketujuh kelompok tersebut adalah: pertama, korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Yang kedua, korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap. Tiga, korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. 4. Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan. 5. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang. 6. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dan pengadaan. 7.
gratifikasi atau pemberian hadiah. Selanjutnya kita beralih ke kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu: pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah. Yang kedua, kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol. Yang ketiga, banyaknya celah atau lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi negara Indonesia. Yang keempat, taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan negara yang semakin canggih. Yang kelima, kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku. Penambahan atau rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol, sehingga komponen-komponen tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan secara baik. Adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas, sehingga tidak menyebabkan kekaburan atau perbedaan persepsi di antara para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Semua elemen atau operator negara, masyarakat, akademisi, wartawan harus memiliki keberanian untuk mengungkap penyimpangan secara objektif, jujur, kritis terhadap tatanan yang ada disertai dengan keyakinan penuh terhadap prinsip-prinsip keadilan. Melakukan pembinaan mental dan moral manusia melalui khutbah-khutbah, ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum. Karena bagaimanapun juga baiknya suatu sistem jika memang individu-individu di dalamnya tidak dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran dan harkat kemanusiaan, niscaya sistem tersebut akan dapat disalahgunakan, diselewengkan, atau dikorupsi. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.